إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya seseorang manusia hidup di atas keinginannya. Ketika keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka ia akan berusaha untuk meraih kehidupan akhirat. Tapi ketika ia keinginannya adalah kehidupan dunia, maka ia pun akan terus berselancar di atas dunia, dan ia pun kemudian berat untuk menuju kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Waman kanat hammuhul akhirah, tapi siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya akhal Islam, menyebutkan tentang dua orang, dua keinginan. Yang satu keinginan terbesarnya adalah kehidupan dunia, yang satu keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat. Sementara akhirat jauh lebih kekal, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Namun itu sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang manusia. Ketika seseorang keinginan terbesarnya adalah dunia, dia menginginkan dunia berupa harta, berupa kedudukan, maka pada waktu itulah dia akan bersungguh-sungguh mencari dunia. Namun dunia itu menipu. Namun dunia itu awalnya adalah kelelahan, dan akhirnya adalah penyesalan dan kekhawatiran. Namun dunia itu hanyalah memberikan kepadanya iming-imingan. Ia lelah, ia banting tulang untuk mencari dunia. Ternyata ia tidak mendapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan saja untuknya. Para pencari dunia seringkali kehilangan keikhlasan. Di saat ia ibadah, ternyata keinginan terbesarnya adalah kehidupan dunia, sehingga Allah tidak memberikan pahala apa-apa untuknya. Allah berfirman dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka.
Ketika dunia itu menjadi keinginan terbesar, maka dia menginginkan dunia dan itu yang terbesar di hatinya. Sehingga akhirnya ya akhul Islam, untuk ikhlas karena Allah, sesuatu yang paling berat bagi dia. Ketika seseorang pergi ke masjid misalnya, ternyata motivasi dia adalah hanya sebatas dunia. Ketika seseorang salat duha misalnya, ternyata motivasi terbesar dia agar dimudahkan rezekinya. Ketika dunia tidak mendatanginya, maka ia pun kemudian menjadi orang yang paling malas menuju kehidupan akhirat, karena keinginannya tak tercapai dari kehidupan dunia ini. Para pengejar dunia, akibat daripada hatinya yang begitu sangat besar keinginannya terhadap dunia, terkadang sama sekali tidak peduli dengan halal dan haramnya yang Allah telah bataskan kepada dirinya. Mereka menghalalkan segala macam cara. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan. Maka yang seperti ini ya akhul Islam, sangatlah membahayakan seseorang. Bahkan lebih berbahaya daripada serigala lapar yang dikirim kepada sekelompok domba. Rasulullah SAW sabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin biafsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidini." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba lebih berbahaya dari orang yang sangat tamak dan rakus terhadap dunia, terhadap harta, lebih berbahaya untuk agamanya. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang harapannya hanya dunia saja, ia akan menjadi hamba yang mudah putus asa. Orang yang harapannya dunia saja ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, menjadi orang yang apabila ia berusaha di dalam kehidupannya, usahanya tiada lain adalah untuk dunia. Sehingga akhirnya ya akhul Islam, pengetahuannya yang terbesar adalah dunia, keilmuan dan puncak keilmuannya adalah dunia. Dan inilah orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang kehidupan dunia sementara mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Dan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Salim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yubghidhu kulla ja'dhari jawwad." Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar. Ia bagaikan bangkai di waktu malam. Ia berilmu tentang dunia, tapi ia bodoh tentang kehidupan akhirat. Semua itu akibat keinginan dia yang terbesar adalah dunia. Dia menganggap dunia segala-galanya, sehingga akhirnya hatinya tak diberikan oleh Allah kekayaan. Hatinya penuh dengan kerakusan, hatinya penuh dengan kepelitan, hatinya ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, merasa dirinya paling fakir di dunia, tak pernah puas dengan yang Allah berikan kepadanya, tidak memiliki qanaah. Berbeda dengan orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ketika akhirat itu yang terbesar di hatinya, dia menginginkan kebahagiaan yang terakhir adalah akhiratnya. Maka ia akan menjadi hamba yang senantiasa ikhlas. Hatinya lapang dada menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Ketika kehidupan akhirat itu yang terbesar di hatinya, ia menjadi orang yang paling tabah, yang menjadi paling sabar menghadapi berbagai macam ujian yang menerpa dalam kehidupan dunia. Karena ia sadar bahwa ujian-ujian itu hakikatnya menambah pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa. Ia beriman kepada sabda Rasulullah, "Ma min musibatin tusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala maradin wala ghammin wala hazanin illa kafarallahu bi khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba berupa kelelahan, berupa kecapean, berupa kesedihan, berupa kesakitan, berupa kegelisahan dan kegalauan, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya itu semuanya dengan musibah yang menerpanya tersebut. Bagaimana ia tidak akan sabar sementara keinginan dia terbesar adalah keridhaan Allah dan kehidupan akhirat? Bagaimana ia tidak akan tegar sementara yang ia harapkan paling besar adalah surga Allah yang akan kekal?
Dia sadar, dia pun tahu bahwasanya kesenangan dunia tak akan lama. Ia sadar bahwasanya kesenangan dunia itu fana. Sebentar saja ia akan habis dan hancur. Lalu ia akan meninggal menuju kehidupan akhirat. Tentu ya akhal Islam, ketika orang yang seperti ini, keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat dia, maka ia menjadi orang yang paling takut apabila agamanya yang rusak. Berbeda dengan para pecinta dunia yang keinginan dia terbesar dunia, dia tidak peduli apakah agamanya akan rusak, apakah imannya akan rusak, dia tidak peduli. Yang terpenting ia mendapatkan harta dan kedudukan yang dia inginkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, orang yang hatinya penuh berharap kepada kehidupan akhirat, yang menjadikan akhirat keinginan terbesar dalam dadanya, akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Maka hatinya pun penuh dengan qanaah. Ia merasa puas dengan yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia diberikan kekayaan hati. Dan sungguh kekayaan hati itu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kathratil arad, wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu hakikatnya dengan banyaknya harta benda, akan tetapi hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Imam Syafi'i berkata, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila kamu memiliki hati yang penuh qanaah, maka engkau dan raja-raja dunia pun setara. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat tidak berharap terkenal dalam kehidupan dunia. Yang ia inginkan adalah terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia kenal atau tidak kenal itu tidak penting bagi dia. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat tidak peduli dengan cacian manusia bila ia tahu ia di atas kebenaran dan keridhaan Allah. Sama sekali pujian manusia ataupun cacian mereka tidak memberikan pengaruh dalam hatinya. Karena ia tidak mengharapkan pujian mereka, ia tidak mengharapkan tidak terpengaruh oleh cacian mereka, karena ia sadar cacian manusia tidak akan memberikan bahaya apa-apa untuk akhiratnya. Karena keinginan terbesar ia adalah kehidupan akhirat, ya akhwat Islam. Maka ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang hatinya pengharapan terbesarnya akhirat, menjadi orang yang kuat dalam beribadah kepada Allah, menjadi orang yang kuat dalam istiqomah dalam kehidupannya, menjadi orang yang kuat menjauhi berbagai macam maksiat kepada Allah, karena keinginan terbesar ia adalah kehidupan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.